Mari kita berdoa. Kami sadar seringkali kami gagal untuk mengimani bahwa Tuhan memenuhi apapun yang menjadi kebutuhan kami, bukan keinginan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami akan pelajari sekali lagi meneguhkan, menguatkan perjalanan hidup kami satu demi satu, supaya melalui kebenaran firman Tuhan, sekali lagi firman-Mu boleh menguatkan setiap hidup kami, iman kami, pengharapan kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mau berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur kita kembali boleh memasuki bulan Oktober. Sepanjang bulan Oktober ini kita akan berbicara tentang reformasi. Dan hari ini kita akan berbicara satu topik, yaitu reformasi keuangan. Mari kita akan melihat di dalam 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat yang kedua. 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Berbunyi demikian. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Apakah uang segalanya? Seorang pengusaha terkenal dalam perjalanan wisatanya sedang menumpang perahu di pantai yang indah. Diterpa oleh angin yang sepoi-sepoi untuk memecahkan keheningan antara si pengusaha yang kaya dan terkenal ini dengan si tukang perahu itu. Maka si tukang perahu itu kemudian bertanya, "Pak, apakah engkau belajar matematika?" "Tidak," kata jawab si tukang perahu itu. "Waduh, sayang sekali kalau kamu tidak belajar tentang apa itu matematika. Berarti 1/4 hidupmu itu hilang dari hidupmu." "Atau Bapak, apakah engkau belajar menabung demi masa depanmu yang lebih baik?" Sesungguhnya dia ingin menunjukkan bahwa kemampuan dia menghitung uang, kemampuan dia menabung untuk menunjukkan bahwa dia seperti ini sekarang, kaya itu. Lalu si tukang perahu itu sekali lagi menjawab, "Itu juga tidak. Boro-boro mau menabung. Hidup satu hari demi satu hari aja begitu sulit." Wah, sayang sekali lagi. Berarti sekali lagi kamu kehilangan 1/4 dari kehidupanmu. Tiba-tiba angin sepoi itu hilang dan muncullah angin yang bertiup kencang sekali. Pantai yang tadinya teduh, tenang, menjadi bergelombang. Perahu yang ditumpangi oleh sang pengusaha yang kaya raya itu kemudian diombang-ambingkan oleh sang badai itu. Sang pengusaha itu pucat ketakutan dan pegang begitu erat-erat pinggir daripada perahu kecil itu. Lalu dengan tenang si tukang perahu itu kemudian bertanya kepada si pengusaha ini, "Maaf Pak, apakah Anda belajar berenang?" "Tidak," sambil ketakutan jawab. "Berarti seluruh hidupmu dan uangmu lenyap." Saudara dikasihi Tuhan Yesus, hidup kita tidak diatur oleh uang, walaupun uang itu penting. Saya akan tunjukkan beberapa orang yang memiliki kesamaan. Yang pertama itu Otto Basem. Yang kedua itu Yukiko Okada. Masih muda, cantik sekali. Dan yang ketiga adalah Anthony Bourdain. Seorang chef terkenal, kaya raya. Saudara, mereka memiliki kesamaan, yaitu mereka sama-sama kaya. Mereka sukses, mereka terkenal
apapun yang mereka miliki, semuanya dicari oleh dunia saat ini. Semua orang seperti ini. Ingin terkenal, ingin kaya, dan memiliki apa yang sebenarnya dicari oleh orang-orang di dunia ini. Namun juga ada satu kesamaan yang mirip di antara ketiga ini, yaitu mereka sama-sama bunuh diri. Saudara, Yukiko Okada adalah seorang yang sangat terkenal. Pada umur 18 tahun segala apapun yang dia miliki, dia dapatkan. Penyanyi terkenal, kekayaan, ketenaran, dia miliki semuanya. Tetapi April 86, dia naik ke puncak gedung lantai 7 dan kemudian terjun dengan mati yang mengenaskan. Saudara, Otto Beisam ketika dia bunuh diri, dia memiliki kekayaan 43 triliun rupiah. Uang yang begitu banyak ternyata tidak bisa menyembuhkan sakit penyakit yang sedang menggerogoti hidup dia. Saudara, Anthony Bourdain sebelum meninggal dinobatkan oleh majalah People sebagai seorang yang talented people, orang yang sangat bertalenta. Segala apapun yang dia miliki itu ternyata tidak pernah memuaskan hidup dia. Dan masih banyak lagi orang-orang yang terkenal, orang-orang yang memiliki kemiripan daripada tiga tokoh ini, yaitu dalam kekayaan, dalam ketenaran. Mereka kemudian mengakhiri hidup mereka dengan cara bunuh diri. Saudara, menjadi sebuah pertanyaan, mengapa mereka yang terkenal, kaya, tampan atau cantik, berbakat luar biasa, bahkan dapat dikatakan secara dunia memiliki segalanya, namun hidup dengan cara yang tragis di akhir hidup mereka. Saudara, D.L. Moody mengatakan demikian, our greatest fear, ketakutan kita yang terbesar bukan pada kegagalan, but of succeeding and something that doesn't really matter. Saudara, ketakutan orang-orang ini adalah orang yang bukan takut pada kehidupan mereka yang gagal, tetapi ketika mereka sukses, ketika mereka meraih semuanya, ternyata kesuksesan itu bukan itulah sebenarnya yang mereka cari. Ada satu kekosongan yang mereka belum dapatkan. Maka Tuhan Yesus memberikan satu sindiran yang sangat tepat sekali. Dikatakan, tetapi celakalah kamu, hai orang yang kaya, karena kamu dalam kekayaanmu, kamu telah memperoleh penghiburan. Sebuah sindiran keras sekali. Seolah-olah dengan kekayaan, dengan ketenaran, dengan segala apa yang ditawarkan oleh dunia, mereka mendapatkan penghiburan. Tetapi sesungguhnya bukan itulah penghiburan. Namun nyatanya manusia setara terbukti, boleh katakan, setiap masa selalu mencari apa yang ternyata adalah kosong belaka. Tidak jarang mereka kemudian melegalkan apapun cara untuk bisa meraih kekayaan, ketenaran. Saudara, setuju atau tidak, secara umum masalah keuangan adalah topik yang cukup seru untuk kita bicarakan, namun sekaligus juga pelik dan sensitif untuk dibicarakan, apalagi di atas mimbar ini. Tetapi tetap harus dibicarakan, diingatkan, agar setiap kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, kita berhati-hati dan waspada berkaitan dengan keuangan. Mengapa perlu dibahas? Karena Alkitab pun membicarakan itu tidak cukup sedikit. 2350 ayat tentang uang. Dari 36 perumpamaan atau 38 perumpamaan, 16 itu bicara tentang keuangan. Dan 25% dari seluruh pengajaran Yesus bicara tentang keuangan. Oleh sebab itulah kita perlu mereformasi
cara berpikir kita, cara pandang kita. Sesungguhnya yang menjadi masalah bukan di mana kita harus membicarakan hal uang itu, tapi yang lebih penting adalah bagaimana sikap saya dan saudara terhadap uang. Oleh situlah kita butuh pembaruan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Saudara, Ibrani pasal 13 ayat yang kelima berbicara demikian. Janganlah kamu hendak menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dalam terjemahan New American Standard Version katakan demikian. Make sure that your character is free from love of money. Mari kita memastikan setiap hidup kita masing-masing dalam kedalaman hati kita boleh dibebaskan dari ikatan-ikatan yang berkaitan dengan hal-hal yang menyinggung tentang keuangan. Saudara, kata menjadi hamba atau dalam bahasa Yunani itu pilar guroi dari kata dasar phileo yang artinya cinta terhadap sahabat. Penulis Ibrani ingin mengingatkan kita semuanya, mari kita jangan bersahabat dengan uang. Kenapa kita tidak perlu bersahabat dengan uang? Mencintai uang. Francis Bacon, seorang filsuf, mengatakan demikian. Uang itu adalah hamba yang bagus. Hamba yang besar, hamba yang bisa melayani apapun kebutuhan kita. Tetapi sesungguhnya dia adalah tuan yang buruk. Tepat sekali. Saudara, tidak akan pernah dipuaskan oleh sesuatu yang namanya uang dalam hidup kita. Oleh sebab itulah kita butuh mereformasi cara pikir kita. Sikap kita terhadap uang. Saudara, Alkitab berkali-kali menceritakan orang-orang yang jatuh dalam hal keuangan, dalam hal materi. Bileam tergiur dengan tawaran uang daripada Balak. Gehasi, asisten Elisa, begitu tergiur dan jatuh berkaitan dengan dosa ketamakan. Dan juga Yudas. Saudara, kenapa kita merenungkan satu hal yang namanya reformasi keuangan? Karena kita tahu uang itu mempengaruhi relasi kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan sangat dipengaruhi oleh hal ini. Saudara, kita diingatkan bahwa hidup kita itu adalah hidup yang dikelilingi oleh hal-hal yang berkaitan dengan materialisme dan konsumerisme. Orang begitu mengagungkan kekayaan, jujur. Siapapun dia, termasuk kita, tanpa sadar. Kesuksesan orang itu diukur dari apa yang saya bisa dapatkan, saya bisa raih, saya bisa simpan. Tanpa sadar, setiap kita dibombardir dengan berbagai macam iklan yang menarik setiap kita untuk kemudian hidup tidak terlalu berkenan kepada Tuhan. Beberapa hari yang lalu, beberapa hamba Tuhan share, ada beberapa hal yang seringkali menggiurkan kita. Mungkin ada sebagian kita sudah kenal tentang apa itu share pay. Bagaimana kita seolah-olah menabung, menaruh uang sedikit tapi akan meraih banyak. Dalam hukum ekonomi sangat sulit itu. Beberapa orang terjebak. Saudara, tidak mudah. Iklan-iklan yang menggandakan uang dengan cara mudah sangat menggiurkan kita. Di tengah-tengah pandemi, pegangan setiap hari kita adalah handphone. Tawaran dan godaan itu begitu besar dalam setiap kita. Saudara, relasi kita dengan Tuhan sangat dipengaruhi oleh pemahaman kita terhadap hal-hal yang bersifat materi. Saudara, Jose Ortega Gasset, seorang filsuf, juga mengatakan demikian. Ceritakan kepada diriku apa yang menjadi perhatianmu, maka saya akan bisa menceritakan pada dirimu siapa sebenarnya engkau.
Saudara, apa yang menjadi perhatian kita yang paling utama dalam hidup kita, maka orang akan tahu siapa sebenarnya diri kita. Bukankah tadi yang firman Tuhan sudah kita tadi bacakan di dalam bacaan bertanggapan? Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Terbalik ya. Di mana hartamu berada, di situ sebenarnya hati kita melekat. Kalau perhatian kita hanya pada uang, sesungguhnya perhatian kita bukan pada Tuhan. Jadi respon saudara terhadap yang namanya materi ini, dan salah satunya adalah uang, maka kita akan bisa terlihat kita orang yang strict, lurus, atau kita sebenarnya orang yang berbengkok-bengkok. Saudara, perjumpaan Sakyus dengan Yesus merubah seluruh totalitas pandangan dia, konsep dia, cara pikir dia terhadap uang. Saudara, ketika Tuhan bilang aku akan duduk, datang ke rumahmu, makan bersama-sama engkau. Saudara, kata makan di situ itu adalah bukan hanya sekedar makan sekedarnya. Kita datang ke McD, ambil langsung pergi. Atau makan sebentar, bukan seperti itu. Betul-betul makan yang artinya ada obrolan. Saudara, pada waktu Yesus makan dengan Sakyus, disitulah ada perubahan yang luar biasa. Saudara, adakah kita menikmati firman setiap hari itu seperti seorang yang Sakyus yang sedang berbincang dengan Yesus. Mencerna dengan baik-baik firman Tuhan. Bukan asal makan, asal pokoknya saat teduh. Jalani sebagai sebuah rutinitas. Saudara, perubahan besar terjadi ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap, makan bersama dengan Sakyus di rumahnya. Dan ketika itu terjadi, benar kata seorang filsuf lagi, seorang teolog, Blaise Pascal mengatakan demikian, bahwa there is a God-shaped vacuum in the heart of each man which cannot be satisfied. Saudara, kita sadar bahwa di dalam hati kita ada satu kekosongan yang tidak bisa dipuaskan oleh sesuatu yang bersifat ciptaan, tetapi hanya oleh God of Creator, God the Creator itu, Tuhan yang menciptakan kita itu melalui Yesus Kristus. Saudara, Sakyus sadar bahwa seluruh jabatan dia yang paling tinggi pada saat itu, pengumpul pajak, dan dengan uang yang sangat berlimpah, ternyata tidak memuaskan hidup dia. Sehingga apa yang terjadi? Dia katakan ketika Tuhan Yesus memuaskan seluruh hidup dia, maka cara pandang dia terhadap uang berbeda sekali. Saya akan berikan kepada orang-orang yang saya rugikan berkali lipat. Sakyus sadar bahwa uang itu menjadi pesaing Tuhan yang terbesar dalam hidup dia. Surah Matius 6 ayat ke-24 menyebutkan demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian dia akan apa? Membenci yang seorang, mengasihi yang lain. Dia akan memperhatikan yang seorang dan kemudian apa? Tidak mengindahkan yang lain. Sakyus memahami bagian ini. Saudara, tanpa sadar pola relasi setiap kita akan dipengaruhi oleh uang dan hampir selalu dikaitkan dengan uang. Saudara, ketika kita berelasi dengan orang lain, apakah kita selalu memandangnya dengan uang? Kalau orang itu punya uang, saya akan cari waktu untuk bertemu dengan dia. Kalau nggak ada uang, ngapain saya mau ketemu dengan dia? Relasi dengan keluarga, relasi dengan siapapun. Bukan hanya dengan relasi kita dengan Tuhan. Lihat orang muda yang kaya itu. Saudara, ketika Alkitab menceritakan ada seorang muda yang kaya raya, mentaati hukum Taurat,
Seolah dalam pikiran kita, oh bisa kita lakukan sekaligus cinta uang, sekaligus cinta Tuhan. Tetapi ternyata tidaklah demikian. Tuhan tahu, Tuhan dia adalah uang dia, harta dia, bukan Tuhan Yesus. Dia datang kepada Tuhan Yesus ingin mengkonfirmasi bahwa dia cinta dua-duanya. Dan ketika Tuhan bilang suruh jual semua miliknya, maka dia kemudian membenci Tuhan Yesus, mengasihi hartanya. Tidak mengindahkan perintah Tuhan Yesus, tetapi mengindahkan akan apa yang dia miliki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita butuh bukan hanya sekedar memahami firman Tuhan, tapi mari kita belajar beriman. Mudah tidak. Oleh sebab itu dalam Ibrani 13 ayat 5b katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara, kita perlu mereformasi keuangan atau sikap kita terhadap uang, karena uang itu tidak bisa menjamin, memberikan kenyamanan bagi hidup kita. Tetapi hanya Yesus. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya apa? Artinya Allah itu mampu dan sanggup memelihara hidup kita. Sebab kalau kita search beberapa orang yang terkenal yang hidupnya tragis, semuanya sama. Kekayaan ternyata tidak membuat mereka lepas dari kekhawatiran mereka. Tepat yang dikatakan oleh seorang pengamat ketika Anthony Bourdain dan satu perempuan yang juga terkenal meninggal dengan mengenaskan dengan bunuh diri. Pendeta Daniel Lukas Lukito itu mengutip kata pengamat itu. They are not afraid dying, but afraid tomorrow. Mereka yang bunuh diri itu bukan takut pada kematian. Mereka takut menghadapi masa depan yang tidak pasti. Sebab kepastian itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan pada keuangan kita. Bukan pada hal-hal yang sementara. Bukan. Tetapi hanya kepada Tuhan. Satu ayat yang boleh mengakhiri seluruh perenungan kita di pagi hari ini. Filipi pasal 4 ayat 19 katakan demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Bukan satu keperluan, bukan dua keperluanmu. Tapi seluruh keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari yakinlah bahwa uang bukanlah jawaban bagi kekhawatiran dan ketakutan Anda. Dunia ini dan banyak cerita sudah membuktikan itu berulang kali. Hanya Yesus jawaban daripada segala kekhawatiran saya, kekhawatiran Anda, kekhawatiran kita semua. Mari dengan tenang kita berdoa dalam hati masing-masing. Mari kita mengevaluasi cara pikir kita selama ini terhadap uang. Saya sadar saya pun seringkali jatuh bangun di dalam hal ini. Tapi berulang kali Tuhan selalu mengingatkan saya. Dan biarlah Tuhan yang sama juga mengingatkan saudara. Minta untuk pianis boleh pujikan satu lagu. Berdoalah dalam hatimu. Inilah setiap kami ya Tuhan. Kau tahu kekhawatiran, kecemasan, ketidaksejahteraan, ketidakpastian di tengah-tengah pandemi berkaitan dengan ekonomi kami, masa depan keluarga kami. Biarlah kembali kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengingatkan setiap kami bahwa Yesuslah sandaran kami.
Tidak ada yang lain. Kiranya Engkau boleh hadir, menjawab segala pergumulan demi pergumulan setiap jemaat kami. Di tengah-tengah kekhawatiran mereka, di tengah-tengah ketidakpastian yang mereka hadapi, ingatkan bahwa kepastian hanya di dalam Engkau dan bersama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mau berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya.